Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dan tentunya harus tetap semangat belajar. Sebelum kita belajar mata pelajaran matematika hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semua, masuk pada materi semester 2, kita akan membahas tentang bangun ruang. Nah, bangun ruang itu banyak sekali ya, tentunya kalian masih ingat. Namun pada hari ini yang kita pelajari terlebih dahulu yaitu bangun ruang kubus dan balok. Sudah pernah tahu ya kubus dan balok, sudah pernah lihat. Mungkin di kelas 5 sudah pernah belajar ini. Nah, tapi sekarang di kelas 6 kita akan belajar lebih lanjut ya mengenai dua bangun ruang ini. Oke, disiapkan bukunya, alat tulisnya ya, disimak dengan baik. Nah, ayo kita mengamati. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita temukan benda-benda yang bentuknya menyerupai kubus maupun balok. Ini ada gambar apa, Nana? Ini adalah kardus atau kotak sepatu. Ini berbentuk apa? Balok. Betul. Kalau ini ada mainan Rubik, nah pasti kalian sudah tidak asing lagi. Ini bentuknya apa? Kubus. Nah, bisakah kalian menyebutkan benda-benda yang berbentuk kubus dan balok selain yang dua ini? Pasti bisa. Oke, sekarang kita masuk ke kubus. Unsur kubus. Unsur kubus. Yang pertama, jumlah bidang sisi ada 6 buah yang berbentuk persegi ya. Persegi itu bangun datar dengan sifat keempat sisinya sama panjang. Jadi kubus ini bangun ruang dibentuk dari 6 buah persegi. Di sini sudah ada namanya kubus A B C D E F G H. Nah, persegi itu tadi yang 6 apa saja kita coba sebut satu-satu ya. Ada persegi A B C D, alas yang paling bawah, kemudian persegi E F G H bagian atas, bagian tutup, kemudian persegi A B F E ini yang bagian depan, kemudian ada persegi B C F G sebelah kanan, kemudian ada persegi C D G H ini adalah bagian belakang, kemudian persegi A D E H ini yang sisi bagian kiri. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kubus itu adalah bangun ruang yang terbentuk dari 6 bidang datar berbentuk persegi. Kemudian unsur yang kedua, kubus mempunyai 8 buah titik sudut. Apa saja itu coba? A, titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, D, E, F, G, dan H. Oke, bisa menunjukkan ya kalian titik sudut. Oke. Selanjutnya, suatu kubus memiliki 12 buah rusuk yang sama panjang. Kenapa sama panjang? Karena tadi dibentuk oleh 6 buah persegi dan kita tahu persegi itu sisinya sama panjang, sehingga semua rusuk kubus panjangnya sama. Apa saja rusuknya? A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Nanti dicek sendiri ya, ada 12. Kemudian mempunyai sudut yang semuanya siku-siku. Sudut pada kubus semuanya adalah sudut siku-siku. Kita lanjutkan. Kemudian kubus mempunyai 12 diagonal, yaitu garis AC. Diperhatikan, AC diagonal itu yang membagi dua garis miringnya ini ya, yang membagi dua, mempertemukan dua titik sudut yang saling berseberangan. Ada AC, BD, EG, FH, DE, AH, CF, BG, AF, BE, DG, dan CH. Nanti cek ini diagonal yang membagi sisi menjadi dua, namun di bagian yang miring ya, yang menemukan dua titik sudut yang saling berseberangan. Kemudian mempunyai 4 diagonal ruang, yaitu garis AG,
Ini diagonal ruangnya AG, kemudian garis BH ini, kemudian CE, dan yang terakhir adalah DF. Memiliki 4 diagonal ruang. Oke, itu beberapa unsur kubus ya. Oke, sudah dipahami. Sekarang kita lanjutkan bangun balok. Unsur pada balok apa saja? Ini hampir sama ya seperti pada kubus, hanya saja bedanya kalau tadi pada kubus itu terbentuk atas 6 buah bangun persegi, kalau balok 6 buah sisinya berbentuk persegi panjang, tidak lagi persegi ya anak-anak, persegi panjang. Berarti ada 3 pasang persegi panjang yang sama besar. Atas berpasangan dengan bawah, depan berpasangan dengan belakang, kiri berpasangan dengan kanan. Itu yang sejajar dan sama. Nah, rusuk yang pertama memiliki 8 buah titik sudut, sama ya seperti kubus. Kemudian memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi panjang. Saya sebutkan tadi memiliki 12 buah rusuk, juga sama seperti kubus. Memiliki 12 buah diagonal sisi, sama, dan memiliki 4 buah diagonal ruang, juga sama. Yang membedakan tadi ukurannya saja ya. Kalau pada kubus semuanya sama panjang, kalau pada balok disusun atas persegi panjang, sehingga ada 3 pasang yang sama. Selanjutnya kita akan belajar untuk menghitung volume kubus. Nah, volume suatu bangun ruang itu mempunyai volume. Dalam menghitung volume kubus, kita perlu tahu nilai hasil dari perkalian sisi panjang, lebar, serta tinggi dari kubus itu sendiri, atau istilahnya sering kita sebut dengan kata sisi ya anak ya, atau rusuk. Kubus memiliki ukuran rusuk yang semuanya sama, ya ini bernilai R. Jadi rumus volume kubus dapat dinyatakan sebagai R pangkat 3 rusuk kali rusuk kali rusuk. Menggunakan kubik. Lanjut. Sekarang volume balok. Kita tahu bahwa balok itu mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Nah, sama halnya dengan kubus, untuk menghitung volume balok diperlukan nilai dari suatu sisi panjang, lebar, serta tingginya. Nah, setelah didapatkan, maka sisi panjang yang bernilai P, sisi lebar yang bernilai R, dan sisi tinggi yang bernilai T semuanya dikalikan, sehingga rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, sudah lanjutkan. Sekarang kita membahas jaring-jaring kubus. Sebelumnya kalian mungkin sudah pernah mengenal ya bahwa kubus itu jika dibuka itu akan membentuk jaring-jaring seperti ini anak-anak. Terdiri dari 6 buah persegi ya. Ingat bahwa rumus luas persegi adalah sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk, sehingga bisa dirumuskan R kuadrat. Sedangkan luas jaring-jaring kubus itu disebut juga dengan luas permukaan kubus. Sehingga misalnya nanti diminta untuk menghitung luas permukaan kubus, maka anak-anak yang harus dipahami adalah mencari dulu luas salah satu sisi. Nah, karena sisinya semuanya sama, ada 6, maka luas permukaan kubus bisa dirumuskan yaitu 6 kali luas persegi, atau 6 kali sisi atau 6 kali rusuk kuadrat. Ini mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Jaring-jaring balok. Nah, seperti ini bentuknya. Banyak ya, nggak hanya satu. Nanti kalian bisa menemukan jaring-jaring balok yang lain bagaimana. Jaring-jaring balok terdiri dari 3 pasang persegi panjang. Ingat, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, sehingga untuk menghitung luas permukaan balok yaitu bisa digunakan rumus 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Kenapa dikalikan 2? Karena ada sepasang yang sama, depan belakang, kiri kanan, atas bawah. Dipahami anak-anak ya. Oke, kita coba latihan soalnya sekarang. Di sini ada latihan soal, Ustazah bacakan. Damar akan membuat kubus dengan panjang rusuk 24 cm dengan menggunakan kertas karton. Damar mempunyai kertas karton dengan panjang 60 cm. Berapa sisa kertas karton yang dibutuhkan Damar? Jadi kertas karton yang dipunyai Damar itu ukuran panjangnya 60 cm anak-anak, sisinya 60 cm. Nah, kita tahu untuk menghitung luas permukaan tadi rumusnya 6 kali luas sisi ya, sehingga
Kalau sisinya itu panjangnya 24, berapakah luas permukaan kubusnya? 6 kali 24 kali 24, hasilnya 3456. Sedangkan luas kertas yang dimiliki Damar berapa? 60 kali 60, 3600. Sehingga berapakah sisa kertas yang dibutuhkan Damar? Sisanya adalah luas kertas karton 3600 dikurangi dengan luas permukaan kubus 3456. Sisanya berapa? 144 cm persegi. Kalau luas, ingat satuannya pangkat 2 dibaca persegi ya. Beda lagi kalau volume. Kalau volume nanti satuannya pangkat 3 dibaca kubik. Contoh soal pertama, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Abu mempunyai tempat air berbentuk kubus dengan panjang rusuk 80 cm. Dian juga mempunyai tempat air berbentuk kubus dengan panjang rusuk 60 cm. Abu dan Dian mengisi penuh tempat air masing-masing. Berapakah selisih volume tempat air Abu dengan Dian? Kita hitung masing-masing volumenya dulu anak-anak. Volume kubus Abu karena panjang rusuknya 80, maka volumenya 80 pangkat 3, yaitu 512.000 cm kubik. Sedangkan volume kubus Dian 60 pangkat 3. 60 kali 60 kali 60 216.000 cm kubik. Nah, jika ditanyakan selisih berarti tinggal mengurangi, yaitu volume kubus Abu 512.000 dikurangi volume kubus Dian 216.000, sisanya berapa? 296.000 cm kubik. Ini selisih volumenya. Mudah ya? Oke, lanjut contoh soal yang ketiga. Sebuah kolam berbentuk balok berisi penuh air dengan volume 1920 meter kubik. Diketahui panjangnya 20 meter deka dan lebarnya, ini dan ya, dan lebarnya 12 meter. Berapa kedalaman kolam air tersebut? Kedalaman berarti sama dengan tinggi. Kalau digambarkan seperti ini anak-anak. Jadi ini kita flashback, volumenya diketahui, panjang sama lebar, kalian diminta menghitung tinggi. Kita tahu bahwa rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, volumenya sudah diketahui sehingga tinggal dimasukkan di sini. Nah, untuk menghitung tinggi berarti volume dibagi panjang kali lebar. 1920 dibagi 240, hasilnya berapa? 8 meter. Jadi kedalaman kolam tersebut adalah 8 meter. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa langsung WA Ustazah ditanyakan. Oke, setelah kita memahami 3 contoh soal tadi, ada beberapa soal, 4 soal ya, untuk kalian berlatih. Silakan dicoba, nanti dikumpulkan di folder pengumpulan tugas hari ini. Selamat belajar. Oke, demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.